Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 6, teksnya ayat 1 sampai 13, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6, mereka orang-orang tempat asal Yesus kecewa dan menolangnya. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 13, Yesus mengutus 12 murid berdua-dua dengan memberi kuasa atas lolo jahat supaya memberitakan Injil. Kesimpulannya, pada waktu Yesus kunjungi tempat asal, orang-orang di sana besar takjub pun merasa aneh. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka tidak menerima ajarannya dan menolaknya. Selanjutnya Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa yang mengusir setan, lalu mengutus mereka berdua-dua. Jadi, mereka memberitakan Injil dan tentang bertobat, sambil mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Ajaran sederhananya, pertama, Yesus mengajar di tempat asalnya tetapi tidak diterima. Jadi hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Kalau orang-orangnya tidak diterima, sekalipun Yesus berkuasa, tidak bisa memakai kuasa ini. Kedua, Yesus mengutus murid-muridnya dengan memberikan kuasa yang mengusir setan dan perintahkan akan melayani untuk orang-orang dan jangan kejar keperluan jasmaninya. Ajaran tentang manusianya, pertama, orang-orang tempat asal Yesus tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tetap berpikir bahwa dia orang biasa seperti keluarganya yang hidup di antara mereka. Jadi mereka kecewa dan menolaknya. Kedua, murid-murid Yesus pergi kemana-mana untuk memberitakan akan bertobat dan mengusir setan dengan kuasa yang diperoleh Yesus. Ketiga, akan ada banyak orang menerima murid-muridnya, tetapi pasti juga ada mereka yang tidak mau menerima mereka dan tidak mau mendengarkan mereka. Tetapi mereka harus menanggungnya hasil itu. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan melihat Yesus dan hamba Tuhan dengan prasangka yang telah mengalaminya. Pandanglah dengan pandangan Alkitabiah dan terimalah perubahan mereka. Jangan berpikir hanya yang bentuk yang dulu sajanya. Pernah dia begitu, pernah orangnya itu. Sudah berubah. Kita harus memandangnya dengan hasil sekarang dan harus dengan pandangan Alkitabiah. Kedua, kemanapun pergi ke tempat yang Tuhan utuskan, dengan percaya bahwa Ia akan mencukupi kuasa dan kekuatan supaya menanggung pelayanan dengan baik. Ya, murid-murid Yesusnya berdua-dua, tetapi sekalipun tidak ada mendamping, Yesus tetap menyertai. Sehingga jangan takut, tetap pergi dimanapun. Tuhan pasti akan mencukupi kuasa kekuatannya. Ketiga, jangan putus asa sekalipun orang-orang menolak Anda karena Injil. Terimalah situasi ini sebagai situasi normal di dunia, tetapi tetap memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, orang-orang semuanya menerima dengan baik, bukan. Lebih banyaknya menolak. Tetapi inilah normal. Kita harus menganggapnya demikian itu. Dan tetap memberitakan Injil. Akhirnya praktik hari ini, jangan memandang orang atau situasi hanya dengan pandangan lamanya. Terimalah perubahan orang lain dan perubahan situasi, sehingga tetap melayani hanya sesuai dengan perintah Tuhan di mana tempat yang Ia utus, dan introspeksi dirinya tentang perbuatan yang melakukan sesukanya Anda dalam pelayanan, dan usaha akan membaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya ini kita harus melayani, melakukan untuk Tuhan.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.